Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, perlindungan ya, sehat walafiat baik lahiriah maupun batiniah. Kemudian kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa marilah kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita akan tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin. Baik, langsung saja katanya mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini pengertian karya ilmiah. Nah, dalam karya ilmiah itu adalah merupakan tulisan ya, yang menyajikan ide atau gagasan, diskusi strip ya, pemecahan suatu masalah secara sistematis, objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori atau bukti-bukti empirik. Jadi di sini dijelaskan bahwa karya ilmiah itu memang penting sekali ya, salah satu studi akhir ya, tugas akhir. Misalkan karya ilmiah itu ada skripsi, kemudian ada makalah ya. Nah, itu merupakan penting sekali karena itu didasari dengan undang-undang, yang mana apabila mendupli atau ini ya, istilahnya mengutip atau menduplikasi ya, tanpa ada izin ya dari pengarang ya, itu tentu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian dalam karya ilmiah itu juga harus bisa menyajikan ya ide-ide atau gagasan yang logis tentunya ya, yang baik, sehingga bisa memecahkan suatu masalah. Nah, ini yang penting sekali. Jangan sampai kita ya membuat karya ilmiah itu tidak bisa memecahkan masalah ya. Jadi harus ada rumusan masalah, kemudian pembahasan ya sistematis dengan menggunakan bahasa yang baku, dengan dibuktikan dengan adanya teori-teori yang empirik tentunya. Nah, kemudian tujuan karya ilmiah di sini adalah untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Jadi berdasarnya ketika menggunakan ya karta karya ilmiah itu harus sistematis ya. Kemudian berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, itu harus Anda ungkapkan penelitiannya apa ya, pengarangnya siapa, dan kemudian harus bisa membuktikan bahwasanya karya ilmiah itu pendidikan yang sesuai jurusan ya. Nah, ini erat sekali katanya dengan jurusan ya. Misalkan jurusannya tarbiyah, jurusannya ekonomi, jurusannya hukum. Nah, itu harus yang Anda jelaskan, yang Anda paparkan harus sesuai dengan jurusan yang Anda miliki tentunya. Kalau jurusannya ekonomi ya tentu harus pembahasan di ekonomi, merujuknya, kemudian pengarang-pengarangnya juga di pakar-pakar ekonomi seperti itu. Nah, kemudian juga dalam karya ilmiah melatih keterampilan ya, sejauh mana seorang mahasiswa atau mahasiswi itu mengasah ya, mengotak-atik karya ilmiah, karena di situ luas sekali pembahasannya ya. Seperti itu. Nah, jenis karya ilmiah itu ada banyak ya tentunya. Salah satunya ada artikel ilmiah,
makalah ya, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah populer. Nah, yang pada masa studi S1 ya, tentu itu ada yang namanya tugas akhir skripsi. Nah, tugas akhir skripsi karya ilmiah harus jelas, didasari dengan rujukan dengan pengarang ya, bukunya siapa ya, dikutip pada hari apa, seperti itu, sehingga bisa menghasilkan karya ilmiah yang baik tentunya. Dan kemudian yang kelima, sistematis penulisan karya ilmiah. Pertama adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu ada yang namanya halaman judul, halaman pengesahan ya. Ya, baik di sini dimaksudkan misalkan Anda membuat skripsi ya, ada judul, halaman harus tertera ya, pengesahannya dosen A, B, C, dan kata pengantar penulis ya. Kata pengantar penulis juga harus ada, abstrak, daftar isi, daftar tabel ya, gambar yang dari penelitian atau grafik. Kemudian pendahuluan juga harus ada, landasan teori ya, hasil penelitian, kesimpulan. Nah, ini yang penting, kesimpulan dari paragraf berbagai pembahasan yang Anda teliti. Di situ mengandung kesimpulan A, B, C, misalkan seperti itu. Kemudian daftar pustakaan, lampiran indeks. Daftar pustaka mengambil dari buku apa ya, pengarangnya siapa ya tentunya. Nah, sehingga bisa menghasilkan karya ilmiah yang baik tentunya. Baik, sampai di sini, nanti kita akan lanjut di judul-judul yang lainnya. Mudah-mudahan membawakan manfaat untuk kita semua, dan tentu semangat ya, meskipun ini ada kuliah online ya, yang mana disitu jaringannya ada yang kurang bagus ya, sinyalnya jelek dan lain sebagainya. Nah, maka disitu Anda bisa siasati ya, misalkan absen di V-Class itu bisa di jam pertengahan malam, jam 1 ya, atau jam 12, atau bahkan habis subuh seperti itu. Nah, itu sinyalnya saya jamin bagus di situ ya. Nah, kalau Anda bebarengan ya tugasnya ya, misalkan jam 9-10, itu nanti juga akan ada hambatan. Nah, itu tentu semua mekanismenya bisa Anda siasati sendiri, bagaimana mengatasi problem masalah terkait perkuliahan secara online. Nah, kalau di karya ilmiah itu harus rinci ya, tentu detail ya, kemudian sehingga diharapkan ya, setelah adanya mata kuliah ini, Anda semuanya bisa menghasilkan karya ilmiah yang bagus, baik di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.